Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 507. Fang Qiu berkata ketika dia berjalan, aku dengar kamu adalah satu skuadron yang dibuat oleh 100 orang. Sekarang aku sudah merobohkan 30 orangmu. Jika masing-masing dari kalian mengambil satu lintasan, maka aku harus melewati 7 lintasan lain sebelum aku bisa menyelesaikan misi ini, kan? Setelah berpikir sebentar, Fang Qiu mengangkat bahu lagi dan berkata, ini terlalu merepotkan. Tidak bisakah kamu berkumpul bersama? Hasilnya, tepat ketika dia selesai berbicara, tiba-tiba, ada suara orang berdiri. Swoosh! Di tanah di mana tidak ada yang bisa dilihat sebelumnya, sekelompok besar orang muncul dalam sekejap. Orang-orang ini, seperti jamur setelah hujan, tiba-tiba muncul dari segala arah dan langsung mengelilingi Fang Qiu. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki senjata di tangan mereka, menunjuk ke Fang Qiu. Oh! Fang Qiu kaget. Dia tidak menyangka bahwa pasukan khusus ini bersembunyi dengan baik. Begitu banyak dari mereka berdiri di sampingnya, tetapi dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Kamu dikelilingi. Sebuah suara datang dari kerumunan. Pria yang berdiri di depan Fang Qiu menunjuk langsung ke dahi Fang Qiu dengan pistol. Pada saat yang sama, ada beberapa suara datang dari atas. Fang Qiu mendongak dan menemukan bahwa tidak hanya orang-orang di sekitarnya tetapi juga beberapa orang yang tergantung di cabang menunjuk ke kepalanya dengan senjata. Dia benar-benar dikelilingi oleh tentara dan angkatan udara. Wakil kapten berkata kepada Fang Qiu saat dia berjalan ke kerumunan, sebaiknya kau menyerah. Meskipun sepertinya itu adalah pertarungan besar, dia tak bisa berkata apa-apa. Mereka adalah pasukan khusus, yang merupakan elit di antara semua prajurit. Mereka dilatih untuk bertarung melawan kerumunan hanya dengan satu orang. Mereka selalu bangga mengalahkan seluruh kerumunan hanya dengan satu prajurit. Namun, kali ini, mereka tidak hanya tidak bisa berperang melawan sekelompok orang, tetapi mereka juga menggertak satu orang, yang membuatnya agak terdiam. Di kerumunan, yang diarahkan oleh senjata yang tak terhitung jumlahnya, Fang Qiu tidak merasa gugup sama sekali. Sebaliknya, ketika dia mendengar kata-kata wakil kapten, dia tersenyum dengan tenang dan bertanya, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku pasrah dengan ini? Kamu sudah dikepung. Anda tidak akan bisa melarikan diri, kata wakil kapten. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, embusan angin tiba-tiba bertiup. Fang Qiu, yang berdiri di depannya, tiba-tiba menghilang. Dia sudah pergi. Adegan ini mengejutkan 70 orang di sekitarnya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang panik. Itu benar-benar pukat ketat. Dalam hal ini, bagaimana bisa Fang Qiu melarikan diri? Tapi dia tetap melarikan diri. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Di langit. Semuanya mendongak. Mereka melihat bahwa Fang Qiu jatuh dengan cepat dari langit dan bergegas ke kerumunan. Dia seperti hantu, bergerak cepat di tengah orang banyak. Setiap kali dia berhenti di suatu tempat, seseorang akan pingsan dan jatuh ke tanah. Menyebar. Teriak wakil kapten. Semua orang berhamburan panik. Namun demikian, Fang Qiu masih bergerak dengan kecepatan cepat, terus-menerus menjatuhkan orang. Dalam 1 menit, 70 orang jatuh ke tanah. Pada akhirnya, Fang Qiu muncul di depan wakil kapten lagi dan berkata sambil tersenyum, kamu yang terakhir. Setelah Fang Qiu selesai berbicara, wakil kapten ditabrak oleh Fang Qiu sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Matanya menjadi hitam dan dia pingsan dan jatuh langsung ke tanah. Bertepuk tangan, Fang Qiu menoleh, tersenyum pada kamera di cabang pohon, dan terus bergerak maju. Di ruang komando pangkalan, Li Ji dan komandan yang berdiri di depan dinding layar benar-benar terpana oleh apa yang mereka lihat tadi. Mereka berdua hanya menatap lurus ke layar tanpa mengatakan apa-apa. Dia terlalu kuat. Setelah beberapa lama, komandan itu terkejut. Kemudian dia berbalik untuk melihat Li Ji dengan khawatir, bertanya, berapa banyak orang seperti ini di seluruh negeri? Li Ji menjawab, tidak banyak. Baru pada saat itu komandan menghela nafas lega. Karena apa yang ditunjukkan Fang Qiu kepada mereka adalah kapasitas yang tak terkalahkan, yang hampir setingkat bom nuklir berbentuk manusia. Akan baik-baik saja jika ada lebih sedikit orang seperti dia di negara ini. Tetapi jika ada banyak orang seperti dia, itu akan menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional. Fang Qiu segera datang ke pangkalan. Setelah melihat posisi Fang Qiu melalui video pengawasan, komandan dan Li Ji saling memandang dan segera berjalan keluar dari ruang komando untuk menyambut Fang Qiu. Senior, kamu akhirnya di sini. Melihat Fang Qiu,
Li Ji dengan cepat menyapanya dengan seringai dan bertepuk tangan dengan komandan. Sepertinya saya tidak cukup cepat, jawab Fang Qiyu sambil tersenyum. Li Ji tersenyum masam dan menjawab dengan cepat, tidak, bukan itu yang saya maksud. Pada saat ini, komandan berjalan ke depan dan bertanya, maaf, Tuan, apakah para prajurit itu baik-baik saja? Pembaruan oleh VIP Novel. Fang Qiyu mengangguk dan berkata, mereka baik-baik saja. Mereka akan bangun dalam 10 menit. Hanya dengan mendengar itu komandan menghela nafas lega. Ada 100 orang. Jika mereka semua pingsan seperti itu, dia takut akan ada masalah. Bahkan jika dia meminta orang untuk membawa semua prajurit kembali, itu akan menjadi masalah besar. Senior, mari kita bicara di dalam, kata Li Ji. Baiklah. Fang Qiyu mengangguk dan berjalan jauh ke pangkalan di bawah pimpinan Li Ji dan komandan. Itu adalah kastil hijau, yang sepenuhnya tersembunyi di hutan. Fang Qiyu masih merasa bahwa dia berada di hutan bahkan ketika dia memasuki kastil. Tempat ini adalah hutan dengan segala jenis tanaman merambat dan semak belukar, di antaranya ada banyak tenda besar berwarna kamuflase yang dikelilingi tanaman merambat. Di bagian paling dalam, ada sebuah bangunan berlantai 2 di bawah pohon yang sangat lebar. Seluruh bangunan dicat dengan kamuflase. Di bawah pimpinan Li Ji dan komandan, Fang Qiyu dengan cepat datang ke gedung, memasuki ruangan pertama, duduk, dan mengobrol dengan mereka. Peter derai, 10 menit kemudian, terdengar langkah kaki yang keras. Laporkan. Sebuah teriakan datang dari luar. Ini waktu yang tepat. Komandan melihat waktu itu dan mendapati bahwa hanya butuh 10 menit. Dia segera memberi jempol pada Fang Qiyu, lalu bangkit dan keluar. Ketika komandan memandang 100 orang yang berdiri di tanah kosong di depannya, wajahnya menjadi gelap. Mendengus menunjukkan semua ketidakpuasannya. Semua prajurit menundukkan kepala dan tampak agak muram. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan tidak manusiawi ini. Kekuatan semacam ini sangat mengerikan sehingga membuat Fang Qiyu terlihat seperti seorang Superman. Tidak mungkin bagi mereka untuk berurusan dengannya sama sekali. Sekarang kamu sudah melihatnya, bukan? Berjalan di depan formasi 100 orang berbentuk persegi, komandan berteriak dengan wajah serius, kamu sekarang tahu selalu ada seseorang yang lebih baik dari kamu, kan? Jangan selalu berpikir bahwa kamu sangat kuat hanya karena kamu pasukan khusus. Aku bilang, di dunia ini, ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Setelah menyelesaikan beberapa tugas dan membuat beberapa pencapaian, kamu merasa tak terkalahkan, bukan? Saya akui bahwa Anda melakukannya dengan sangat baik dalam menghadapi musuh biasa, tetapi bagaimana dengan ketika Anda menghadapi musuh khusus? Aku sangat kecewa dengan penampilanmu hari ini. Sangat mengecewakan. Meskipun kamu tidak berurusan dengan musuh biasa hari ini, kamu telah dilatih sangat keras selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar tidak punya kesempatan untuk menyerangnya sama sekali? Apakah selama bertahun-tahun latihan keras ini sia-sia? Tidak satu pun dari 100 orang yang berbicara. Meskipun mereka merasa sangat sakit, mereka masih mengangkat kepala dan membusungkan dada mereka, mendengarkan ceramah. Biarkan aku memberitahumu, itu kesombonganmu yang membuatmu dikalahkan dengan menyedihkan. Komandan terus menegur, mereka yang sombong berpikir bahwa mereka sedang menghadapi orang biasa dan percaya bahwa mereka dapat dengan mudah menang tidak peduli musuh macam apa yang mereka hadapi. Sekarang, sudahkah kamu menang? Di mana harga dirimu? Tunjukkan kepadaku. Semua orang diam. Komandan itu benar. Mereka terlalu sombong. Kalau tidak, mereka bisa mengatur rencana yang lebih canggih dan melakukan yang lebih baik. Jika mereka benar-benar melakukannya, mungkin mereka bisa mengubah situasi pertempuran. Melihat perubahan dalam ekspresi semua orang, komandan mendengus dingin dan berkata, Tersesat. Kembali ke pelatihan dan renungkan tindakanmu. Setelah mendengar itu, wakil kapten berdiri dan membawa para prajurit pergi. Setelah kuliah, komandan kembali ke kamar. Kau sudah selesai? Li Ji bertanya sambil tersenyum. Komandan mengangguk dan berkata, anak-anak lelaki yang bodoh ini harus diberi pelajaran. Kalau tidak, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka berdiri di puncak dunia. Li Ji berkata, ya, karena mereka semua sudah kembali, sudah waktunya untuk membicarakan masalah kita. Baiklah. Komandan mengangguk dan menatap Fang Qiyu, berkata, saya tahu bahwa Anda terutama datang ke sini untuk mempelajari keterampilan pasukan khusus seperti mengintai, melacak, dan sebagainya. Tidak usah terburu-buru. Saya akan mengirim seseorang untuk menjelaskannya kepada Anda. Fang Qiyu mengangguk.
Komandan berkata, tapi sebelum Anda mulai belajar, saya punya permintaan. Fang Qiu tertegun. Permintaan. Sang komandan mengangguk dengan pasti dan berkata, itu benar. Saya ingin Anda membantu meningkatkan kekuatan skuadron kami. Berbicara tentang ini, komandan tertawa dan terus berkata, sejujurnya, Anda adalah orang termuda dan paling kuat yang saya lihat dalam beberapa dekade terakhir. Karena kamu bisa melatih dirimu dengan baik, maka pasti ada cara bagimu untuk membantuku melatih kawan muda ini. Fang Qiu mengerutkan bibirnya dan berkata, sebenarnya, mereka sudah sangat kuat. Menilai dari penampilan mereka hari ini, kupikir bahkan martial superior kelas 6 tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dan saat ini, hanya ada lebih dari 1000 pemimpin bela diri kelas 6 di Huaxia. Sangat mengesankan bahwa 100 orang ini dapat mencapai tingkat ini tanpa bantuan kungfu. Apalagi mereka adalah pasukan khusus. Mereka harus menghadapi berbagai penjahat, bukan praktisi kungfu. Untuk berurusan dengan orang-orang di Wulin, negara kita harus memiliki orang atau departemen khusus yang menangani ini. Jadi saya pikir tidak perlu bagi mereka untuk menerima pelatihan saya. Li Ji berkata, senior, kamu tidak perlu menolak. Kami telah melakukan bantuan besar untuk Anda. Mungkin kamu harus menunjukkan rasa terima kasihmu, kan? Fang Qiu tersenyum kecut. Meskipun waktunya singkat, baik bagi negara untuk melatih pasukan khusus ini. Selain itu, para prajurit ini memiliki bakat yang baik. Selanjutnya, dia datang jauh-jauh ke sini untuk belajar. Karena dia harus belajar sesuatu dari sini, itu adil untuk meninggalkan sesuatu di sini. Baiklah kalau begitu. Saat dia memikirkan ini, Fang Qiu mengangguk dengan lembut. Ketika dia setuju, dia bertanya langsung, berapa banyak orang di antara para prajurit ini yang berlatih seni bela diri? Mereka semua sudah pernah berlatih sebelumnya. Mata Li Ji bersinar dan dia segera menjawab, hanya saja mereka belum menguasai kekuatan internal, sehingga mereka tidak dapat dianggap sebagai praktisi seni bela diri. Setelah mendengar itu, Fang Qiu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 508. 100 orang semuanya telah belajar seni bela diri. Fang Qiu tersenyum kecut. Fang Qiu berpikir mungkin mereka sudah merencanakan ini sejak lama dan hanya menunggu dia mengatakan ya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan sehingga semua orang telah belajar seni bela diri sebelumnya? Li Ji bertanya, bagaimana menurutmu? Fang Qiu berpikir sejenak dan berkata, oke. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat mereka semua menjadi praktisi seni bela diri. Meskipun mereka memiliki banyak ruang untuk perbaikan, waktunya terbatas. Mungkin lebih mudah bagi mereka untuk menjadi praktisi seni bela diri. Li Ji terkejut. Betulkah? Fang Qiu mengangguk dan berkata, iya. Meskipun sangat mungkin untuk membantu mereka secara langsung meningkatkan ke level superior marsial, itu terlalu merepotkan dan memakan waktu untuk melakukannya. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk maju setelah menjadi praktisi seni bela diri. Li Ji bertanya lagi dengan heran, apakah kamu berbicara tentang membantu mereka semua? Bisakah ini benar-benar bekerja? Fang Qiu mengangguk dan berkata, iya. Lebih mudah membiarkan mereka menjadi praktisi seni bela diri daripada membiarkan Chen Chong menjadi satu. Karena 100 orang ini semua mengalami pertempuran hidup dan mati. Masing-masing dari mereka sangat pandai mengendalikan tubuh mereka. Saya hanya perlu mengajari mereka cara mengubah kekuatan otot-otot mereka menjadi kekuatan internal. Ini relatif sederhana. Setelah mendengar itu, Li Ji dan komandan sama-sama terkejut. Memang, ini adalah rencana yang telah mereka persiapkan sejak lama. Ketika Li Ji mendengar bahwa Fang Qiu meminta untuk mempelajari kepramukaan, pelacakan, dan keterampilan lain dari pasukan khusus, ia melaporkannya kepada atasan. Otoritas segera menyetujui, tetapi mereka perlu meminta Fang Qiu untuk meninggalkan sesuatu untuk mereka. Yang paling langsung adalah melatih para prajurit. Karena itu, Li Ji memilih pangkalan pasukan khusus di Nanjiang. Semua pasukan khusus di sini telah belajar seni bela diri karena mereka berada di tempat terpencil dan sering berurusan dengan penjahat. Sebagian besar dari mereka adalah talenta luar biasa yang dipilih dari kepolisian. Jika bukan karena tujuan yang diperlukan Fang Qiu untuk melatih para prajurit ini, Li Ji tidak akan membiarkan Fang Qiu datang jauh-jauh ke perbatasan Nanjiang. Dia bisa mengajari Fang Qiu keterampilan di Jiangjing atau bahkan menemukan pelatih pasukan khusus untuk mengajar Fang Qiu 1 lawan 1. Sebenarnya, Li Ji dan komandan selalu berpikir bahwa selama Fang Qiu dapat melatih 10 tentara untuk menjadi praktisi seni bela diri, itu akan menjadi berkah bagi mereka.
Namun, apa yang tidak mereka harapkan adalah Fang Qiu benar-benar mengatakan bahwa dia ingin melatih mereka semua menjadi praktisi seni bela diri. Bagaimana mungkin Li Ji dan Komandan tidak terkejut? Komandan dengan gembira meraih tangan Fang Qiu dan bertanya, "Bagus, bagus. Kapan kita akan memulai pelatihan?" Fang Qiu berdiri dan berkata, "Ayo mulai sekarang. Sudah waktunya bagi mereka untuk bekerja dengan semangat dan tekad yang diperbarui. Akan lebih mudah untuk melatih mereka ketika mereka menderita moral yang rendah." Komandan sangat bersemangat dan berkata, "Baiklah. Saya akan mengaturnya segera." Setelah selesai berbicara, Komandan segera meninggalkan ruangan. Ketika Komandan melihat 100 tentara yang sedang berlatih, kegembiraannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh tatapan serius. Segera, 100 orang berkumpul. Setelah Komandan memberikan beberapa instruksi, dia segera membawa semua orang keluar dari pangkalan dan pergi jauh ke dalam hutan, termasuk Fang Qiu. Pelatihan dimulai segera. 1 hari kemudian, itu pukul 8.30 p.m. Pada hari Minggu. Episode ke-6 dari Dokter Pengobatan Tiongkok Muda secara resmi disiarkan di channel 3 Central Television. Karena pratinjau singkat yang dirilis seminggu sebelumnya, itu menyebabkan diskusi yang sangat panas. Sebelum acara dimulai, banyak orang menunggu di depan TV dan komputer, menunggu untuk menonton episode ini. Orang-orang telah lama bertanya-tanya apakah Fang Qiu akan menerima tantangan Yang Bo. Apakah Fang Qiu menyembuhkan pasien yang dibawa Bo? Ada banyak pertanyaan. Akhirnya, itu benar-benar diresmikan di acara kali ini. Seperti yang diharapkan, itu semua tentang Fang Qiu dalam episode ini. Semua orang menontonnya dengan sangat hati-hati. Adegan bahwa Yang Bo masuk ke studio siaran membuat mereka marah tanpa alasan. Kemudian, ketika Yang Bo memanggil Fang Qiu, semua orang tiba-tiba menjadi gugup. Ketika mereka melihat ketiga hakim mengambil inisiatif untuk berdiri dan mengambil tanggung jawab, semua orang yang menonton pertunjukan tidak bisa tidak memuji mereka. Ini adalah tulang punggung para praktisi pengobatan Tiongkok. Mereka memenuhi reputasi sebagai dokter pengobatan Tiongkok yang berpengalaman. Mereka sangat berani. Namun, sama seperti semua orang terus memuji tiga hakim, mereka melihat Yang Bo sebenarnya menolak untuk mengambil resep yang ditulis bersama oleh para hakim. Ini membuat semua orang yang menonton acara itu geram. Yang Bo terlalu tak tahu malu. Ya, resepnya telah ditulis dan dijamin bahwa pasiennya dapat disembuhkan dengan minum obat, tetapi dia masih menolak untuk mengakuinya. Dia anjing yang sangat kotor. Saya akan marah setiap kali saya melihat wajahnya. Ketika semua orang marah, gambar di TV berubah. Yang Bo menoleh langsung dan menargetkan Fang Qiu lagi. Kuncinya adalah dia benar. Hanya butuh Fang Qiu 2 hari untuk menyembuhkan Yang Ningyuan. Memang, itu berbeda dari apa yang dikatakan tiga hakim bahwa pasien hanya dapat disembuhkan dalam 1 hingga 3 bulan. Pada titik ini, semua orang khawatir tentang Fang Qiu. Bahkan resep yang ditulis bersama oleh 3 dokter yang sangat terampil membutuhkan 1 atau 3 bulan. Fang Qiu hanyalah mahasiswa baru yang baru belajar kedokteran Tiongkok selama setahun. Bagaimana dia bisa menyembuhkan Yang Ningyuan dalam 2 hari? Beberapa busibodis langsung meluncurkan topik Fang Qiu Hiping di internet, mengatakan bahwa Fang Qiu sebenarnya menggunakan Yang Ningyuan untuk menggembar-gemborkan dirinya, dan bahkan curiga bahwa penyakit Yang Ningyuan adalah palsu. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikan topik bodoh ini, jadi itu berakhir tanpa jawaban. Pada saat yang sama, Fang Qiu juga menerima tantangan Yang Bo. Semua orang juga melihat keseluruhan cerita melalui TV. Tetapi perawatan Fang Qiu tidak dipublikasikan, yang telah membuat banyak orang marah. Akhirnya, ketika PD yang mengikuti pasien ke rumah sakit menelepon kembali untuk memberitahu semua orang bahwa pasien sudah sembuh, semua orang di depan TV kagum. Mereka tidak berharap bahwa Fang Qiu benar-benar menyembuhkannya. Ini terlalu luar biasa. Video diputar saat rumah sakit menunjukkan hasil pemeriksaan, yang diubah menjadi pandangan dasar, termasuk Yang Bo, pasien yang gembira, dan dokter yang terlalu terkejut untuk berbicara dalam waktu yang lama. Tidak ada keraguan bahwa adegan ini sangat mengejutkan setiap penonton. Guncangan semacam ini tidak bisa disembunyikan. Setelah menonton pertunjukan, langsung ada gelombang diskusi di internet. Fang Qiu sangat mengagumkan. Dia bisa menyembuhkannya dalam waktu yang singkat. Itu gila. Bagaimana Fang Qiu melakukannya? Sangat mengagumkan. Penyakit terminal akhirnya bukan penyakit terminal. Metode semacam ini perlu dipopulerkan sehingga semua pasien dapat melihat harapan. Bukan hanya penonton biasa,
dokter pengobatan Barat dan pengobatan Tiongkok yang telah menonton pertunjukan juga berpartisipasi dalam diskusi. Apakah pengobatan China sangat kuat? Bagaimana itu bisa menyembuhkan seseorang dalam waktu sesingkat itu? Dan tidak ada operasi yang dilakukan. Bagaimana dia memperlakukan pasien? Ada banyak sekali perubahan dalam metode pengobatan Tiongkok. Apakah Anda lupa Qi yang telah dibuktikan oleh Fang Qiu belum lama ini? Jika metode ini benar-benar ada, itu akan menjadi kabar baik bagi pasien. Mengapa mereka tidak menunjukkan kepada kita perawatannya? Saya sangat menuntut untuk mengungkapkan perawatan Fang Qiu. Terlepas dari ini, beberapa bodi sibuk juga berkomentar. Brengsek, ternyata Yang Bo merencanakan ini. Dia tahu bahwa dia tidak punya uang untuk menyembuhkan penyakitnya, jadi dia datang menyusahkan Fang Qiu lagi dan lagi untuk menyembuhkan kerabatnya. Yang Ning Yuan menghabiskan 100 juta yuan untuk mengobati penyakitnya. Yang Bo menyembuhkan penyakit kerabatnya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Bukankah itu setara dengan menghasilkan 100 juta untuk dirinya sendiri? Ya, saya tidak melihat Fang Qiu meminta uang sama sekali. Uang. Layak hidupnya, bukan. Di mana dia dapat menemukan 100 juta? Menurut saya, Fang Qiu tidak takut dia tidak mampu membelinya. Alasan utamanya adalah dia lupa meminta uang. Melihat komentar ini, banyak orang tidak bisa menahan senyum. Sudut analisis ini sangat berbeda. Dengan diskusi hangat di internet, peringkat acara keluar pagi-pagi. Saat Direktur Li Huawen mendapat laporan peringkat, dia hampir jatuh di kursinya dengan lutut tertekuk. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tempat pertama masih adalah dokter pengobatan Tiongkok muda. Dalam periode waktu itu, jumlah total peringkat mencapai tingkat yang luar biasa, 6%. Melebihi 6%. Saya tidak berharap itu bisa melebihi 6%. Li Huawenzi tidak akan pernah berpikir bahwa pertunjukan ini akan mencapai tingkat yang luar biasa. Perlu diketahui bahwa peringkat mengerikan seperti itu belum pernah terlihat di variety show. Pada saat ini, Li Huawen sangat bersemangat sehingga dia akan menjadi gila. Pada saat yang sama, banyak pengiklan juga memanggil grup program satu demi satu dan bertanya apakah mereka dapat menambahkan iklan di acara itu. Terlebih lagi, itu bahkan menyebabkan banyak perusahaan bersaing liar untuk iklan untuk musim berikutnya. Di Weibo, ada juga banyak orang yang menyebutkan Fang Qiu. Beberapa dari mereka meminta Fang Qiu untuk membantu perawatan mereka, yang lain memintanya untuk mengumumkan perawatannya. Ada juga yang ingin membeli metode perawatan dari Fang Qiu dan mempersiapkan permohonan paten. Ada banyak jenis orang. Faktanya, bahkan Li Huawen telah menerima telepon dari pejabat senior Kementerian Kesehatan, yang berharap dia bisa meminta Fang Qiu untuk mengungkapkan metode perawatannya. Li Huawen memanggil Fang Qiu berkali-kali tetapi tidak bisa menjangkaunya. Dia tidak punya pilihan selain untuk menghubungi Jiang Miaoyu. Namun, menurut Jiang Miaoyu, Fang Qiu tidak ada di sekolah dan dia juga tidak bisa menghubunginya. Sebenarnya, Jiang Miaoyu juga agak tidak berdaya. Namun, dia sudah terbiasa dengan Fang Qiu datang dan pergi tanpa jejak. Tidak hanya orang-orang yang ingin menghubungi Fang Qiu gagal menghubunginya, tetapi mereka yang menyebutkan Fang Qiu di Weibo juga tidak menerima tanggapan dari Fang Qiu. Mereka tidak mendapatkan pesan pribadi darinya dan tidak ada pembaruan tentang Weibo Fang Qiu. Para mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing juga mengatakan secara online bahwa mereka tidak melihat Fang Qiu di kampus selama beberapa hari, dan Fang Qiu tampaknya telah menghilang seperti terakhir kali. Ketika orang mendapat kabar bahwa Fang Qiu telah menghilang, antusiasme mereka masih belum berkurang. Mereka terus menyebut Fang Qiu di Weibo, dan mereka yang mengirim pesan pribadi masih mengirim pesan pribadi kepadanya setiap hari. Mereka masih mendiskusikan apa yang harus mereka diskusikan. Dan topiknya masih populer. Meskipun sepertinya tidak ada yang istimewa, semua orang tahu bahwa mereka semua menunggu penampilan Fang Qiu dan menunggunya kembali. Di Nanjiang, Fang Qiu akhirnya keluar dari hutan setelah pergi jauh ke gunung selama 2 hari. Di sebelahnya adalah pelatih Bor yang telah melatih pasukan khusus selama bertahun-tahun. Berjalan di samping Fang Qiu, Master Bor memandang Fang Qiu dengan tak percaya. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiu telah mempelajari semua hal yang telah dia ajarkan. Selain itu, ia juga menemukan bahwa kemampuan belajar Fang Qiu sangat luar biasa sehingga ia bahkan lebih baik darinya.